selamat datang di Sociology POV, Changing the way we see society. Pernah nggak kamu melihat sebuah berita lalu langsung berpikir, ya salah dia sendiri? Misalnya, ada siswa yang putus sekolah, ada orang yang terlilit utang, ada anak yang terlibat tawuran, atau seseorang yang sulit mendapat pekerjaan. Seringkali reaksi pertama kita sederhana. Kalau dia lebih rajin, kalau dia lebih disiplin, kalau dia lebih berhati-hati, maka masalah itu tidak akan terjadi. Dan memang kadang-kadang itu benar. Tetapi bagaimana kalau ada faktor lain yang tidak kita lihat? Bagaimana kalau masalah itu bukan hanya tentang satu orang? Bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih besar yang ikut membentuk pilihan-pilihan mereka? Bayangkan ada dua anak, keduanya sama-sama cerdas, keduanya sama-sama rajin. Keduanya sama-sama bermimpi masuk perguruan tinggi. Anak pertama tumbuh di keluarga yang kedua orang tuanya lulusan universitas. Di rumahnya ada rak buku, ada internet, ada orang tua yang tahu cara mendaftar beasiswa, ada lingkungan yang menganggap kuliah sebagai hal yang biasa. Anak kedua tumbuh di lingkungan yang berbeda. Bukan karena keluarganya tidak peduli, tetapi karena kesempatan yang tersedia memang berbeda. Tidak ada yang bisa memberi informasi tentang beasiswa. Tidak ada yang pernah kuliah sebelumnya. Dan sejak kecil ia terbiasa melihat banyak orang langsung bekerja setelah lulus sekolah. Sekarang pertanyaannya, kalau suatu hari hanya satu dari mereka yang berhasil masuk universitas, apakah itu semata-mata karena satu lebih rajin daripada yang lain? Atau adakah faktor lain yang ikut berperan? Nah, di sini cara berpikir sosiologi mulai menarik. Sosiologi tidak berhenti pada pertanyaan apa yang salah dengan orang ini. Sosiologi juga bertanya, lingkungan seperti apa yang membentuk orang ini? Aturan seperti apa yang mengelilinginya? Kesempatan apa yang tersedia baginya? Hambatan apa yang mungkin tidak terlihat? Dengan kata lain, sosiologi mengajak kita untuk melihat hubungan antara individu dan masyarakat. Bukan untuk menghapus tanggung jawab pribadi, tetapi untuk memahami bahwa manusia tidak hidup sendirian. Kita hidup di dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan, budaya, aturan, dan semua itu memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Coba pikirkan tentang antrian. Di beberapa tempat orang bisa antri dengan sangat tertib. Di tempat lain antrian mudah sekali berantakan. Apakah ini karena orang-orang di suatu tempat lebih baik daripada tempat lain? Belum tentu, bisa jadi karena aturan yang berbeda, budaya yang berbeda, pengawasan yang berbeda, atau kebiasaan yang diwariskan dari lingkungan sekitar. Artinya, perilaku seseorang seringkali tidak bisa dipahami hanya dengan melihat orangnya saja. Kita juga perlu melihat masyarakat di sekitarnya. Menurutku, ini salah satu pelajaran paling berharga dari sosiologi, karena ia membuat kita sedikit lebih berhati-hati sebelum menghakimi orang lain. Bukan berarti semua kesalahan harus dimaklumi, bukan berarti individu tidak bertanggung jawab atas tindakannya.
Tetapi sosiologi mengingatkan bahwa kehidupan manusia hampir selalu lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Kadang-kadang sebuah masalah pribadi ternyata berakar pada masalah sosial. Dan kadang-kadang solusi untuk masalah sosial tidak cukup hanya dengan menyuruh orang untuk berusaha lebih keras. Jadi, lain kali ketika kamu melihat sebuah masalah, cobalah bertanya 2 kali. Pertama, apa yang dilakukan individu ini? Dan kedua, masyarakat seperti apa yang ikut membentuk situasi ini? Seringkali pertanyaan kedua itulah yang terlewat. Dan justru disitulah sosiologi dimulai. Di video ini kita belajar bahwa masyarakat bisa memengaruhi kehidupan seseorang. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan masyarakat? Apakah masyarakat hanyalah kumpulan orang? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Itulah yang akan kita bahas dalam perjalanan berikutnya.